Sobat Vkommerce, kembali lagi bersama saya Niki di podcast Vkom Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Nah, pada podcast kali ini kita bakalan ngebahas topik menarik nih, topik unik yaitu komunikasi antar pribadi. Nah, di sini saya nggak ngebahas sendiri, saya udah kehadiran teman-teman yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Yang pertama ada Mbak Mesya. Halo guys. Kemudian ada Mbak Vera. Halo guys. Ada Mas Ramadan. Halo. Dan ada Mas Muhammad Aksa Karim Syahri. Halo. Wah, namanya panjang ya Mas. Semoga umurnya panjang. Amin. Amin. Oke guys, pada podcast kali ini aku ditemenin sama mbak-mbak dan mas-mas yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng dari kelas Vkom kelas A semester 3. Nah, teman-teman, jadi aku mau sedikit ngebahas terkait komunikasi antar pribadi. Aku mau nanya dulu nih ke Mas Aksa. Menurut Mas Aksa nih, berhasilnya suatu komunikasi itu bagaimana sih kita mengetahuinya? Oke. Terima kasih untuk Mbak Niki ya. Pertanyaan yang bagus nih dari Mbak Niki. Oke. Jadi komunikasi interpersonal itu atau komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang terjadi antara satu atau dua orang. Jadi komunikasi antar pribadi itu bisa dikatakan juga sebagai contohnya itu komunikasi yang kita lakukan bersama teman, keluarga, sahabat, dan contoh-contoh lainnya. Jadi kita bisa mengatakan terjadinya berhasilnya komunikasi antar pribadi itu adalah ketika kita menyampaikan atau tutur kata kita yang sampaikan kepada orang lain itu feedback dari orang yang kita sampaikan itu dia menangkapnya dengan baik atau feedbacknya kepada kita itu bagus. Jadi ketika keberhasilan itu maka feedback mereka bagus kepada kita. Oke, jadi intinya apabila komunikan menerima pesan dari komunikator terus memberikan feedback yang baik, itu artinya komunikasi kita berhasil ya Mas. Oke, untuk Mas Rama nih, Mas Ramadan mau menanggapi nggak soal berhasilnya komunikasi antar pribadi itu gimana, atau berhasilnya suatu komunikasi? Oke, baik Mbak Niki. Nah, komunikasi yang berhasil itu kita bisa melihat dari antara komunikator dan komunikan cara mereka berkomunikasi dengan baik. Ketika komunikator menyampaikan pesan yang baik dan dapat ditangkap oleh si komunikan ini, maka itu dinamakan komunikasi dengan baik. Nah, berhasil ya Mas? Ya, berhasil. Okay. Nah, ketika seorang komunikator berbicara apa yang akan dikatakan, terus si komunikan ini cepat menangkap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Itu saja sih Mbak Niki. Oke, baik Mas Rama. Nah, untuk Mbak Mesya menurut Anda gimana? Kalau menurut saya sendiri komunikasi yang efektif itu seperti kayak jika komunikator sedang menyampaikan pesan, maka si komunikan ini mendengarkan ataupun kayak memberikan memberikan tanya jawab sih, sehingga adanya proses timbal balik ataupun feedback. Itu aja sih. Oke. Sekarang kita mau ngebahas menurut kalian tuh gimana sih untuk Mbak Vera tentu dalam komunikasi ada yang dinamakan atau disebut aprehensi. Nah, maksud aprehensi itu gimana sih, kayak ciri-cirinya, contohnya gitu? Kalau aprehensi itu kan gangguan dalam komunikasi. Nah, biasanya itu didapat ketika mungkin orang-orang kalau misalnya maju untuk misalnya dalam kelas nih, terus ditunjuk presentasi. Nah, pas ketika maju itu dia misalnya demam panggung atau enggak gugup, gemetar ya, kayak gitu contoh aprehensi kalau menurut saya. Oke, jadi intinya adalah aprehensi itu sebuah gangguan dalam komunikasi ya. Oke. Mbak Mesya,
Menurut Mbak Mesya itu untuk aprehensi kayak contoh-contoh lain gitu. Kalau saya yang ketahui itu aprehensi itu kan gangguan ya. Bisa dibilang kayak kecemasan dalam diri sendiri. Nah, kalau contohnya itu seperti komunikasi yang kurang komunikasi kognitif yang kurang tepat. Misalnya itu seperti ketika dia sedang berbicara dengan orang yang penting, seperti contohnya itu dosen. Nah, mungkin dia anggap dirinya itu tidak tidak percaya diri atas dengan jawaban yang disampaikan, sehingga dia mengalami seperti kayak gugup, terus ketidaknyamanan terhadap diri sendiri. Itu aja. Oke, menurut yang kita bahas mengenai aprehensi, kayaknya aku punya pengalaman deh soal aprehensi. Dimana kan tadi disebutkan suatu kecemasan, gangguan dalam komunikasi, termasuk percaya diri nggak sih ya Mbak? Jadi aku tuh sering nggak percaya diri kalau presentasi tuh ditunjuknya tiba-tiba dadakan gitu. Jadi mungkin itu ya maksud dari aprehensi tersebut. Benar sekali. Oke, Mas Aksa ada pengalaman nggak sih kayak misalnya Mas Aksa mempunyai gangguan dalam komunikasi, mungkin dari tidak percaya diri juga, kemudian sikap percaya diri yang berlebihan begitu. Ada pengalaman nggak sih? Oke ya, makanya ini kita sudah masuk ke pembahasan yang sangat seru ya. Ya, kalau masalah pengalaman pasti kita semua sini kan punya pengalaman masalah aprehensi ini, dimana kurangnya kepercayaan diri atau punya kepercayaan diri tapi berlebihan gitu. Saya ini punya nih pengalaman nih. Saya pernah tuh ditunjuk sebagai panitia acara nih, Bina Akrab ya, yang bisa dibilang yang sudah diselenggarakan di Bogor. Ini untuk mahasiswa-mahasiswa Sulawesi Tenggara. Saya itu diangkat sebagai panitia acara. Oke. Sebelum dimulainya acara kan pasti panitia acara ini disuruh dulu bikin games dan lain sebagainya, atau memberikan kata-kata untuk anak-anak, memberikan semangat sebelum terjadinya Kayak ice breaking ya Mas. bikin ice breaking dulu. Ah. Tapi saya pernah disuruh tuh menyampaikan dulu, bisa nggak sih Aksa berikan dulu nih motivasi untuk anak-anak. Pas saya naik, saya nih memberikan motivasi, tapi ternyata anak-anak nggak dengarin gitu. Jadi kayak nggak ada tanggapan ya Mas. betul. Awalnya saya naik tuh punya percayaan diri, tapi pas naik menyampaikan ternyata mereka nggak ada feedback begitu. Malahan mereka bodoh amat gitu saya menyampaikan. Jadi kepercayaan saya itu turun gitu. Jadi kayak Oke, yang awalnya percaya dirinya tinggi banget. tinggi banget. Jadi dengan mereka nggak memberikan feedback, Gitu. jadi langsung down. Down ya, gitu jadi. saya. Oke, Oke, terima Mas kasih. Aksa. Terima kasih. Oke, teman-teman, jadi kita tahu kan bahwa dalam komunikasi antar pribadi itu mempunyai sifat atau namanya aprehensi kan. Oke, kemudian nih pentingnya teknologi dalam komunikasi antar pribadi. Menurut kalian, teman-teman, ada nggak sih yang menurut kalian bahwa teknologi dalam komunikasi antar pribadi itu penting? Baik, nah komunikasi dalam teknologi itu sangat penting di kalangan masyarakat atau generasi Z. Nah, kenapa saya mengatakan penting? Karena di dunia ini kan sudah serba digital, jadi apapun mau berbicara dengan keluarga jauh itu bisa menggunakan teknologi seperti handphone, apapun itu alat teknologi komunikasi. Nah, mengapa teknologi itu penting dalam dunia kita? Nah, teknologi juga itu bisa membantu kita untuk memudahkan pekerjaan. Nah, itu saja sih Mbak Nike. Oke, jadi maksudnya itu mengapa
teknologi itu begitu berperan penting dalam komunikasi antar pribadi karena seperti yang Mas tadi sebutkan kayak misalnya dalam hubungan keluarga yang sedang jauh. Iya, Nah, betul. bisa lebih memudahkan kita Iya, untuk berkomunikasi ya, seperti untuk memberikan kabar misalnya ada orang terdekat kita yang sakit terus keluarga kita yang jauh di sana belum mengetahuinya jadi kita lebih mudah untuk memberitahu dia melalui telepon Iya, seluler. benar betul. Oke, untuk Mas Aksa sendiri nih, kita kan udah dengar tanggapan-tanggapan dari teman-teman. Nah, Mas Aksa pasti punya sudut pandang tersendiri mengenai pentingnya teknologi dalam komunikasi antar pribadi gitu. Wis, kayaknya kita ini bahas tentang sekarang ya teknologi ya, dimana kita ini sekarang ada di zaman milenial Gen Z ya. Jadi gini, kita sekarang itu punya banyak teknologi atau teknologi ya, contohnya HP, komputer dan lain sebagainya. Dan bisa juga kita bisa bilang ada aplikasi-aplikasi yang sangat bagus yang bisa kita gunakan dalam komunikasi, yaitu bisa bilang WA kan, Facebook, TikTok juga bisa. Iya. Kenapa saya bilang TikTok juga bisa? Ya, ketika kita menggeser nonton-nonton dan lain sebagainya, kita melihat seru, kita komen, itu termasuk komunikasi, walaupun tidak secara langsung, tapi itu juga termasuk komunikasi. WA juga. Kenapa saya bilang? Kenapa? Kita sekarang itu nggak usah dunia ya, tidak bisa dunia. Kita dekat-dekat aja lah Indonesia. Sekarang banyak anak-anak Indonesia merantau kan, Sulawesi ke Jakarta, Jakarta ke Sulawesi banyak sekarang untuk mencari uang, kuliah dan lain sebagainya. Dengan cara berkomunikasi dengan keluarga, memberikan kabar kepada keluarga ya, dengan cara berkomunikasi lewat teknologi seperti lewat WA, chat dengan keluarga, bisa lewat Facebook dan lain sebagainya. Oke, Itu terima kasih. Oke, jadi itulah mengapa teknologi sangat penting dan atau sangat berperan penting kan terhadap komunikasi karena itu untuk lebih memudahkan. Kembali lagi intinya untuk lebih memudahkan seperti di WhatsApp gitu. Betul sekali. Apalagi yang lagi pacaran nih, yang lagi pacaran pasti lebih mudah berkomunikasi. Kan zaman dulu itu hanya lewat surat-surat, LDR. ada surat, terus berubah lagi bergeser sedikit jadi chatannya di BBM gitu. Sekarang yang lebih populer WA sih kayaknya, WA sama IG, ya untuk komunikasi ya. Oke, nah itu tadi beberapa yang kita bahas. Terus kalian ada pengalaman gak sih? Kembali lagi seperti tadi feedback. Ya. Kalau Mas Rama gimana? Pengalaman Mas Rama nih, Mas Rama tuh berkomunikasi namun tapi nggak ada feedback dari orang lain, mungkin dari keluarga gitu. Nah, saya punya pengalaman ketika saya sedang nongkrong sama teman-teman saya nih. Nah, ketika saya dan teman-teman saya ini lagi nongkrong dan sedang berbicara bersama-sama. Nah, pada saat kami sedang berbicara ini, ada satu teman saya nih yang nggak merhatiin pada saat kami sedang bicara. Oke, jadi itu pengalamannya ya. Waduh, berarti itu termaksud apa ya? Kurangnya perhatian atau nggak punya etika sih. Orang ngomong nggak didengerin gitu. Apalagi kita sebagai Gen Z ini yang disebut Gen Z harus merhatiin juga etika dan sopan santun gitu. Kalau orang lagi berbicara ya kita dengerin. Apalagi sekarang kebanyakan kan yang ketika orang lagi ngomong ada yang main HP gitu. Itu kan termaksud etikanya kurang banget gitu. Jadi saran saya sih kita hindarin lah yang kayak gitu. Mari saling menghargai, saling menghormati gitu. Oke.
mungkin itu aja ya pembahasan kita. Sebenarnya masih seru nih ngomong sama teman-teman, ngobrol, sharing-sharing pengalaman. Tapi kita terbatas dengan waktu juga sih. Nanti lain kali next time kita ketemu lagi ya di sini. Nggak keberatan kan kalau aku undang lagi di sini? Untuk ngobrol-ngobrol. Oke. Nah, teman-teman, itu tadi sekilas pembahasan kita mengenai komunikasi antar pribadi, di mana adanya feedback dari orang lain, kemudian pengalaman-pengalaman, kemudian aprehensi, noise atau gangguan dalam komunikasi gitu. Oke, teman-teman, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Saya Niki pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.